Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Rahayu, guru IPS di MTS Al-Hairiyah Taman Sari, Pugung, Tanggamus. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 di LPTK Universitas Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sehat semua ya? Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Silakan, siapa yang memimpin doa? Mari teman-teman kita berdoa. Bu jari satu, bu jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, mari kita doa. Siap, Rak, doa mulai. Oke, terima kasih untuk Mas Dampi sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu mau absen kalian. Jadi keabsenan kalian Ibu mau baca dulu. Kita mulai dari yang pertama. Aira Yulistira. Jawab ya. Antika. Ya. Asti Auliawati. Budi Utomo. Claudia Arawinda. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Yang keras? Sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Sudah paham tentang itu? Sudah. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang sumber daya alam berupa tambang dan juga hutan. Nah, hari ini kita akan lanjut ya, masih tentang sumber daya alam tapi yang bersifat kemaritiman. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita yang harus kita bahas. Nah, nanti yang harus kalian lakukan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu menganalisis potensi sumber daya hutan mangrove di Indonesia dengan kritis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah membaca handout nanti sistem penilaiannya seperti biasanya ada 3 aspek yang Ibu nilai dari penilaian. Yang pertama itu dari sikap kalian, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial kalian. Jadi cara kalian tadi berdoa ya itu Ibu nilai. Terus kemudian sikapnya kalian mengganggu teman atau tidak itu yang Ibu nilai juga ya. Kemudian yang kedua pengetahuan. Nah, sejauh mana nanti kalian mampu menangkap materi yang sudah Ibu sampaikan, itu ya, itu yang dinilai. Nah yang terakhir keterampilan. Oke, cukup ya. Sekarang kita masuk inti materi kita hari ini, ya. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Dari video tersebut kalian diharapkan untuk bisa memahami, mencermati, dipahami benar-benar ya. Jadi tolong saksikan.
video yang berhubungan tentang kemaritiman di Indonesia, gitu ya. Nah, dari video tersebut banyak mungkin yang sudah kalian tangkap, muncul berbagai macam pertanyaan atau mungkin nanti permasalahan yang kalian dapat. Nah, silahkan nanti kalian musyawarahkan dengan kelompok. Jadi di sini nanti ibu akan buat kalian menjadi 5 kelompok, ya, menjadi 5 kelompok. Nah, dari setiap kelompok nanti bergabung dengan kelompoknya masing-masing gitu ya. Sekarang ibu bagi kalian. Nah, di sini sudah ibu kelompokkan. Yang pertama, Asti, Auliawati, Antika, Aira, Danang, sama Rehan untuk kelompok 1. Siap di sini ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Diki, Ferdi, Novi, Fitri, sama Budi. Itu di sebelah sini. Ya, sini. Silahkan sekarang dibuat kelompoknya masing-masing. Yuk. Jadi nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, dari LKPD ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti dari pertanyaan tersebut kalian musyawarahkan dalam kelompok. Kemudian nanti kalian maju satu persatu. Plus ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian munculkan ya dari tayangan video tersebut. Jelas ya? Oke. Sekarang coba dimusyawarahkan pertanyaan apa yang akan kalian munculkan dalam tontonan video ini. Ditambah nanti ibu akan sedikit menjelaskan. Jadi materi kita masih sama tentang potensi Indonesia berupa sumber kemaritiman ya. Jadi maritim Indonesia ini yang kita bahas yang pertama tadi. Kemudian jadi hampir seluruh wilayah pulau-pulau di Indonesia itu tersebar hutan mangrove. Misalnya di Pulau Aceh, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Itu banyak kita jumpai di daerah pesisir-pesisir yaitu hutan mangrove atau hutan bakau. Ya, jadi ekosistem dari hutan mangrove itu bisa dimanfaatkan oleh banyak macamnya. Yang pertama dari segi ekonomi, itu bisa dimanfaatkan kayunya ya oleh manusia ya. Kemudian tempat pariwisata itu sumber ekonomi perekonomiannya, manfaat dari segi ekonomi. Kemudian dari segi pengetahuan, edukasi itu digunakan sebagai untuk penelitian. Mengapa kita harus melestarikan terumbu karang? Mengapa kita harus melestarikan terumbu karang? Itu pertanyaan kelompok 2. Kelompok 3 udah siap pertanyaannya? Sudah. Ada sana aja lah. Ajak ke kelas ke kelompok 4. Apa saja manfaat sumber daya perikanan? Apa saja manfaat sumber daya perikanan ya? Itu kelompok 3. Kelompok 4 udah siap? Atau kelompok 1 udah siap? Siap pertanyaannya? Siap. Ya silakan cukup untuk diskusinya. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, jadi diminta dari setiap kelompok mau perwakilan 2 atau 1 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan. Nanti boleh disalin lagi nanti setelah dari buku boleh disalin ke LKPD-nya selanjutnya. Silakan. Kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikannya? Ya, seperti biasa ketika kita presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
Bagaimana pengaruh potensi hutan mangrove terhadap perekonomian masyarakat setempat? Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana pengaruh potensi hutan mangrove terhadap perekonomian masyarakat setempat? Bagaimana pengaruh potensi perikanan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pantai? Belum maksimal karena masyarakat belum sejahtera karena kehidupan perekonomian masih sulit. Maka dari itu mereka membutuhkan bantuan itu yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Nelayan yang kurang dapat perhatian dari pemerintah dan kurang diawasi oleh pemerintah, serta peralatan yang digunakan nelayan masih minim. Juga para nelayan belum bisa mengolah hasil tangkapan secara modern. Kenapa kehidupan nelayan Indonesia sampai sekarang belum sejahtera? Karena koordinasi tentang penjualan ikan belum dikoordinasikan dengan baik. Kurangnya sosialisasi pemanfaatan sumber daya laut, kurangnya pengelolaan sumber daya ikan secara modern atau dibuat. Apa yang dilakukan pemerintah supaya nelayan sejahtera? Memberikan subsidi BBM dan membina para nelayan-nelayan di Indonesia. Terus yang nomor 4 ini ya, Ibu tanya sama kelompok 4. Apakah bisa bangsa Indonesia menjadi poros maritim dunia? Berikan penjelasan kalian. Bisa, tak hanya potensi sumber daya laut, potensi geografis serta industri pelayaran kapal juga dipercaya mampu mendapatkan kesejahteraan. Dengan berbagai potensi laut, kemudian Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia. Bagaimanakah Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia? Yaitu lebih meningkatkan sumber daya laut dan lebih meningkatkan sumber daya manusia. Contohnya, membuat tempat pengelolaan ikan hasil tangkapan nelayan-nelayan, terutama perikanan peningkatan ekspor, dan para nelayan diberikan penyuluhan oleh pemerintah. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana pengaruh potensi hutan mangrove terhadap perekonomian masyarakat setempat? Sebagai sumber kaya mangrove bahan bakar, juga bahan bangunan, sebagai penghasil beberapa unsur penting sebagai lahan untuk produksi makanan, meningkatkan pariwisata. Indonesia menjadi negara yang strategis bagi geografisnya. Kedua, sejauh mana pengaruh potensi teknologi barang terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia? Ekosistem terumbu karang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan laut seperti tingkat kejernihan air dipengaruhi oleh vertikal tersuspensi antara lain akibat dari perlumbungan dan ini akan berpengaruh. Kenapa nelayan-nelayan di Indonesia belum sejahtera? Karena pada umumnya nelayan di Indonesia masih menggunakan alat tangkap ikan sederhana, belum dilengkapi alat bantu modern seperti GPS, dan hal ini masih diperparah dengan pengetahuan para nelayan di Indonesia masih kurang relevan. Mereka hanya belajar lewat pengalaman saja sehingga kurang memahami keadaan perairan. Terus yang ini berarti aman nanti ya. Oke, terima kasih. Mari kan kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kelompoknya Olive. Kita lihat bagaimana kesimpulan dari kelompok Olive. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita dari hari ini ya. Dirangkum semuanya. Di sini ada teman kalian yang mau mencoba untuk merangkum
merangkum dari semua pelajaran pada pagi hari ini? Silakan Olive. Kesimpulannya adalah ternyata sumber daya kemaritiman sangat beragam dari bulan lautnya, gelombang air lautnya, perikanannya yang sangat bagus, dan terumbu karangnya juga. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 4 ya. Yang kita tunggu-tunggu, refleksi. Yo, refleksi yang pertama. Refleksi yang pertama itu apa? Materi apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini selama proses belajar? Siapa yang mau jawab? Pengetahuan tentang apa saja yang kalian peroleh setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, Atika? Aku dapat apa? Indonesia bisa menjadi Indonesia bisa Bu menjadi poros maritim dunia. Satu lagi apa? Mengetahui banyak kapal dan laut yang berada di Indonesia dan adanya Oh, Indonesia memiliki hutan mangrove yang besar Bu. Oke, bagus. Sekarang pertanyaan yang kedua. Oke, cukup ya. Jadi itu refleksi hari kita pada pertemuan hari ini. Besok kita lanjutkan lagi. Jadi besok pertemuan besok kita membahas tentang dinamika penduduk di Indonesia. Itu materi kita selanjutnya. Oke, Ibu, sebelum kita akhiri sekarang mari kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kalau kita nilai nanti ya, tadi yang presentasi kelompok terbagus itu kelompoknya Olive yang pertama, kasih tepuk tangan. Terus yang kedua untuk kelompoknya Fakih. Dan yang lain juga bagus, tapi yang peringkat yang pertama punya Olive dan yang keduanya punya Fakih. Sudah bagus, hasil jawabannya sudah hampir mengena, nggak kena, terus kerjasamanya juga sudah bagus. Oke, terima kasih. Baik semuanya, sekarang Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.